Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini siapa yang udah tahu apa itu CEO? Pernah kepikiran gak sih teman-teman kalau di sebuah perusahaan itu sebenarnya CEO itu tugasnya apa sih? Kerjaannya apa sih? Apakah cuman duduk di kursi empuk, terus bagi-bagi tugas, dan abis itu pulang? Nggak sesimpel itu ya teman-teman. Jadi CEO itu bukan cuma soal titel yang keren, tapi tugas-tugasnya juga keren. CEO itu bisa dibilang sebuah nahkoda, teman-teman. Sebuah nahkoda di kapal yang besar. Nah, kalau kapal itu nyasar, yang ditanya pertama kali siapa? CEO-nya. Tapi, kalau sukses, kalau kapal itu berhasil sampai ke daratan, siapa yang dapat apresiasi pertama kali? CEO-nya. Nah, berat kan? Makanya kita melihat suatu tugas itu jangan dilihat enaknya saja, tapi kita cari tahu apa sebenarnya yang dia kerjakan. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih tugas-tugas CEO yang sebenarnya dari sudut pandang yang lebih dalam. Jadi, yang pertama, tugas CEO itu adalah sebagai arsitek di masa depan, bukan cuma seorang pemimpin. Jadi CEO itu bukan cuma ngatur tim, tapi CEO itu kayak sebuah perencana strategi arsitek di masa depan yang dia merancang masa depan perusahaannya. Bayangin kalau kita misalkan bikin rumah tanpa adanya perencanaan, tanpa adanya strategi seperti apa, bakal jadi apa rumah yang kita bangun? Pasti berantakan. Nah, CEO ini yang bikin perencanaan tersebut, bikin strategi tersebut, membuat blueprintnya untuk sebuah perusahaan. Jadi, mau jadi apa perusahaan ini atau perusahaan yang dia pegang selama 5 tahun ke depan, harus jadi apa atau mau jadi seperti apa? Mau jadi brand besar atau cuma jadi penonton? Nah, itu semua udah jelas ada di kepalanya CEO. Contoh, misalkan ini kita ngambil contoh dari perusahaan-perusahaan besar atau orang-orang sukses di dunia. Yang pertama Steve Jobs. Waktu dia ngerancang Apple, nggak cuma mikir bikin produk yang keren doang, tapi dia mikir gimana caranya Apple ini supaya bisa jadi lifestyle. Hasilnya, sekarang tahu sendiri kan, gimana orang banyak eh, gimana orang banyak sekarang rebutan, bahkan gimana caranya supaya memiliki produk Apple. Pengen HP Apple, pengen MacBook. Sekarang bukan cuma produknya yang laku kan, Apple ini, tapi brandnya dihormati di seluruh dunia. Nah, kemudian yang kedua, Elon Musk juga nggak sekedar cuma bikin mobil listrik, tapi dia mikir lebih gimana caranya supaya Tesla ini bisa merubah dunia otomotif dan energi lebih bersih. Dan benar aja, sekarang Tesla jadi ikon mobil di masa depan. Nah, jadi CEO itu bukan cuma mikirin hari ini, tapi CEO itu memikirkan gimana cara membangun jalan untuk masa depan di sebuah perusahaannya. Berat kan tugasnya? Nah, kemudian yang kedua, CEO itu bukan cuma bos, bukan bos, tapi CEO itu adalah pelayan tim. Kok bisa seperti itu? Jadi biasanya kita mikiran kalau CEO itu harus dilayani. Padahal CEO itu yang hebat adalah justru melayani timnya.
kita ambil contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat Islam yang beliau selalu turun tangan, selalu turun langsung membantu sahabat-sahabatnya. Beliau ikut ngangkat batu waktu membangun Masjid Kuba, ikut perang dengan pasukan sahabat-sahabatnya ketika berperang. Kemudian beliau juga sampai membuat keputusan yang besar dalam musyawarah. Jadi Rasulullah SAW itu turun tangan langsung, tidak hanya memberikan tugas-tugas kepada para sahabatnya, seperti itu. Kemudian, jadi intinya CEO itu bukan cuma bisa ngasih perintah, ngasih tugas-tugas, tapi harus bisa support timnya, kemudian membantu mereka agar mereka bisa memiliki atau memberikan performa mereka yang terbaik. Kemudian yang ketiga, CEO itu apa sih? Bahasanya CEO itu adalah tukang cuci piring terakhir. Apa ini maksudnya? Apa maksud dari CEO itu adalah tukang cuci piring terakhir? Pernah dengar nggak sih istilah teman-teman tuh last man standing? Jadi CEO itu orang yang terakhir, paling terakhir bertahan kalau semua orang udah nyerah. Nah, kalau perusahaan udah terpuruk, katakanlah perusahaan ini mengalami sebuah masalah, timnya udah down, perusahaan terpuruk, timnya down, investor udah nggak percaya lagi. Nah, CEO inilah yang harus tetap tegak berdiri dan dia harus mencari cara, mencari solusi gimana biar bisnis ini, gimana biar perusahaan ini tetap jalan meskipun situasi udah kacau balau. Nah, contoh nyatanya adalah Abdurrahman bin Auf waktu beliau hijrah ke Madinah. Beliau itu mulai dari nol. Tidak punya apa-apa. Tidak membawa harta apa-apa. Tapi dengan mental bajanya, dengan kerja keras beliau menjadi saudagar yang sukses. Beliau tidak mau menerima pemberian atau rasa kasihan dari orang lain, tapi beliau malah meminta tunjukkan aku di mana pasar. Jadi beliau itu berusaha sekuat tenaga kalau misalkan beliau itu masih bisa berjuang. Nah, jadi CEO itu bukan cuma menikmati hasilnya, tapi harus siap bertanggung jawab sampai titik darah penghabisan. Kemudian, yang terakhir, CEO itu visioner. CEO itu adalah ahli strategi masa depan, tapi juga sekaligus actionnya, sekaligus eksekutornya. Jadi banyak orang yang salah kaprah. CEO itu cuma punya mimpi doang, cuma punya strategi doang. Tapi dia nggak bisa eksekusi. Eksekusinya diserahkan kepada orang lain. Dia menugaskan kepada orang lain. Itu kesalahan yang sangat besar. Jadi CEO yang benar itu dia bisa memiliki mimpi yang besar, memiliki strategi yang besar, dia udah bisa melihat ke masa depan, tapi juga dia tahu gimana cara menjalani mimpinya, gimana cara menggapainya. Dan dia juga ikut mengeksekusinya. Nah, jadi CEO yang hebat itu bukan dia yang bisa membicarakan ide-ide hebat, tapi juga turun untuk mengerjakan ide-ide tersebut. Nah, jadi teman-teman sekarang udah tahu kan, tugas CEO itu bukan cuma duduk manis di kursi yang empuk, tapi CEO itu yang pertama apa? Arsitek di masa depan. Kemudian CEO itu adalah pelayan untuk timnya.
Kemudian CEO itu adalah orang yang terakhir berdiri ketika perusahaannya sedang terpuruk. Kemudian si CEO itu bukan cuma visioner tapi juga adalah eksekutor. Nah, CEO yang hebat itu bukan cuma yang kelihatan keren, tapi yang benar-benar jadi fondasi yang kokoh untuk perusahaannya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk teman-teman sekalian. Itu yang dapat Anda sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.